Pemirsa, nama Mahfud MD dan Ridwan Kamil semakin mencuat di sejumlah hasil survei sebagai bacawa pres Ganjar Pranowo. Lalu siapakah yang akan dipilih para ketua partai politik sebagai pendamping Ganjar? Berikut tanggapan politisi PDI Perjuangan Putra Nababan dan Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya. Ya Mas, kalau lihat nama-nama itu kan nama yang bukan main-main ya. Saya rasa Mas Yunarto Wijaya bisa memberikan pembobotan terhadap dua nama yang sangat populer dan sangat elektoral, yakni Pak Ridwan Kamil, Mas Emil, dan juga Pak Mahfud MD. Saya rasa itu adalah nama-nama yang selalu muncul di survei dan mempunyai kekuatan elektoral yang luar biasa. Dan ini kalau menurut saya adalah satu hal yang sangat realistis gitu ya, untuk dipertimbangkan oleh terutama media ya, terutama oleh media yang memprediksi kemungkinan apakah memang dua tokoh ini akan kelak menjadi cawapres dari Pak Ganjar Pranowo. Tapi yang tidak kalah menarik adalah harus saya sampaikan, dan mungkin juga saya sempat diskusi sama Mas Toto terkait dengan hal ini, ada kecenderungan dua kali pemilu memang PDI Perjuangan di tahun 2014 dan di 2019 tidak terlalu terpenjara oleh hasil survei gitu ya, ketika Jokowi disandingkan oleh Pak JK dan Pak Jokowi disandingkan oleh Pak Ma'ruf Amin, itu bukan karena tergantung dari surveinya tinggi atau tidak tinggi gitu ya, tapi memang tergantung dari kecocokan visi dan misi. Saya juga melihat figur Pak Sandiaga Uno adalah mitra saya di Komisi 10 dan saya berkomunikasi ketat dengan beliau, dan beliau sangat rajin sekali ke daerah, sangat bahkan di Jakartanya lebih banyak di daerah daripada di Jakarta gitu ya, selama menjadi Menteri Pariwisata, dan sangat giat sekali. Artinya mereka adalah sosok-sosok yang mempunyai bobot-bobot elektoral yang sangat kuat sekali. Tapi sekali lagi saya juga harus menyampaikan bahwa bisa salah satu dari tiga nama itu, tapi bisa juga tidak dari tiga nama itu. Semuanya sangat tergantung dari para ketua umum dan terutama dari Pak Ganjar sendiri. Saya lihat bahkan udah ada statement-statement baik dari P3, Perindo, Hanura, dan PDI Perjuangan bahwa mereka akan tetap komit, tetap bersama dalam koalisi Mas Ganjar apabila cawapres yang diusulkan tidak sesuai misalnya dengan pengajuan partainya. Saya pikir ini sebuah kekuatan tersendiri, artinya mereka sudah siap bertarung siapapun cawapresnya. Nah, memang masih terbuka, saya pikir banyak nama yang bisa muncul kalau bicara mengenai narasi keberlanjutan Jokowi, kualitas, faktor elektoral, nama-nama seperti Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, Pak Mahfud MD, sampai kemudian muncul nama alternatif seperti Basuki Hadi Mulyono, Sri Mulyani masih mungkin muncul. Tapi memang dengan berdasarkan kekuatan elektoral dan hitung-hitungan survei, tiga nama yang saya pikir cukup mumpuni ketika dibaca dari survei, ada Mas Sandi dan Pak Ridwan Kamil, Kang Emil, lalu kemudian juga ada Pak Mahfud MD. Variabel kualitatifnya juga berbeda-beda. Kalau bicara variabel komplementer bisa menutupi kelemahan daerah yang Mas Ganjar belum optimal, di situ ada Kang Emil di Jawa Barat, ada juga Mas Sandi ketika bicara Sumatera atau Sulawesi, termasuk Mas Sandi dianggap bisa kemudian memahami suara-suara yang bisa didapatkan oleh Pak Prabowo, dan Mas Sandi bisa masuk di situ. Pak Mahfud narasinya berbeda lagi, beliau bisa masuk di Jawa Timur ataupun di sebagian basis NU misalnya. Jadi menurut saya masing-masing memiliki kelebihan dan bisa disimpulkan ketiganya ini ketika mendampingi Mas Ganjar itu bisa menjadi pendukung